Shalom anak-anak, selamat pagi anak-anak kelas 6, 6A, 6B, 6C, dan juga 6D. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam perlindungan kasih karunia Allah Bapa. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita melaksanakan PJJ di hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang akan kita gunakan sebagai pedoman dalam hidup kita. Mari kita berdoa akan Pak Agus hantarkan. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang telah kami rasakan sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapa, puji syukur kami haturkan kepadamu. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu di hari yang lalu. Terima kasih atas segala berkat yang telah kami terima di hari yang lalu. Dan ya Bapa, terima kasih untuk kesempatan di hari ini. Engkau memberikan kami tubuh yang sehat untuk dapat belajar dan bekerja. Terima kasih juga atas segala berkat yang akan kami terima. Bapa dalam surga, hari ini kami akan mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya serta dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon berkat-Mu, bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami apa rencana yang Engkau sedang siapkan buat kami. Ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang terkasih, judul renungan hari ini yaitu melempar udang kecil. Nah, kita akan dengarkan ayat yang kita renungkan, yaitu diambil dari bacaan Injil Lukas 16 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Baik anak-anak, di dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini adalah sebuah nasihat buat kita, buat Pak Agus dan juga buat anak-anak, yaitu untuk tetap setia dalam apapun yang kita kerjakan. Disampaikan ada perkara kecil dan juga ada perkara besar. Mungkin karena kita sebagai manusia sering sekali menganggap perkara kecil itu adalah perkara yang tidak penting, atau bahkan dianggap perkara yang tidak perlu kita lakukan, tidak perlu kita kerjakan, dibiarkan saja juga tidak apa-apa karena perkaranya kecil. Namun pada pagi hari ini, puji Tuhan, kita diingatkan kembali, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kita dengarkan ada sebuah kisah tentang seorang anak yang sibuk mengumpulkan udang kecil. Mari kita dengarkan bersama-sama. Alkisah seorang anak sibuk mengumpulkan udang kecil yang terdampar di tepi pantai. Kemudian udang kecil itu ia lemparkan kembali ke laut. Ada seorang pemuda memperhatikannya, lalu mendekatinya dan bertanya, "Adik, mengapa kau melakukan hal ini?" Anak kecil itu menjawab, "Kalau aku tidak mengembalikan ke laut, besok pagi udang-udang kecil itu akan mati karena terkena terik matahari." Hari sudah menjelang sore, sinar matahari mulai meredup.
Anak itu masih saja mengambil udang kecil dan melemparkannya ke laut. Pemuda itu kembali berkata, "Adik, apa kau berencana mengambil semua udang kecil yang terdampar di pantai dan mengembalikannya ke laut? Apakah itu ada gunanya?" Anak kecil itu menjawab, "Yang saya lakukan ini hal sederhana, tapi pasti berguna untuk menjaga agar udang laut tidak punah." Nah, ceritanya seperti itu, anak-anak. Bagaimana menurut kalian? Apakah benar yang dilakukan oleh anak kecil itu adalah hal yang tidak berguna? Tentu tidak. Itu adalah hal yang sangat berguna karena akan menjaga kelestarian udang laut. Tapi kalau dilihat, pekerjaan yang ia lakukan, mengambil udang dari ujung ke ujung, kemudian dikembalikan ke laut, rasanya itu pekerjaan yang tidak penting. Seperti itu kan, menurut beberapa orang yang memang tidak paham. Anak-anakku yang terkasih, banyak orang tidak mau melakukan hal-hal yang sederhana. Mereka selalu ingin melakukan hal yang wah, yang besar, yang tampak oleh orang lain. Mereka lupa bahwa sesuatu yang hebat itu dimulai dari hal yang sederhana. Misalnya, mengembalikan udang kecil ke laut itu adalah hal sederhana. Tampaknya itu hanya buang-buang waktu saja kan? Kita berpikir begitu. Tapi jika tidak ada orang yang melakukannya, pasti populasi udang laut akan menurun. Lalu ekosistem serta keseimbangan alam pun akan terganggu. Dahsyat kan? Wow gitu kan? Hanya dengan pekerjaan yang dianggap sederhana. Kalau kita lihat dari pekerjaannya, memang gampang dan tidak perlu memikirkan terlalu berat. Ambil, lemparkan kembali ke laut. Ambil, lemparkan kembali ke laut. Tapi ternyata pekerjaan yang kecil itu berdampak besar. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anakku yang terkasih, ada banyak hal yang tampaknya sederhana. Misalnya, seperti anak-anak membantu orang tua, menolong teman, datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas dengan disiplin dan tepat waktu. Mungkin itu kita anggap sederhana. Tapi dari hal sederhana itu kita bisa belajar bertanggung jawab. Sehingga kelak ketika kita siap menerima tugas yang lebih hebat, maka kita sudah lebih benar-benar siap. Dan kita pasti bisa menyelesaikan tugas yang hebat tadi dengan sangat mudah. Karena kita sudah terbiasa dengan setia pada perkara yang kita terima. Baik itu kecil maupun itu besar. Mari kita membiasakan diri anak-anak untuk rajin mengerjakan apapun itu yang memang itu menjadi tugas dan kewajiban kita. Tidak perlu kita pilih-pilih, ini penting karena perkara besar atau ini tidak penting karena perkara yang kecil. Lakukan saja dengan sukacita dan dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami membiasakan diri rajin dan setia mengerjakan hal-hal sederhana. Sebab
Dari situlah kami belajar menyiapkan diri untuk bisa melakukan hal-hal yang hebat. Tuhan berkati kami di hari ini di dalam pembelajaran. Berkatilah juga PPKS dan juga pengurus. Kau berikan hikmat kebijaksanaan di dalam mengolah sekolah-sekolah yang bernaung di bawahnya. Biarlah sekolah-sekolah Kristen menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah kepala sekolah dan juga guru-guru SD Kristen Manahan. Kau berikan hikmat takut akan Engkau sehingga apapun yang mereka kerjakan, biarlah itu menjadi hal yang menyenangkan hati-Mu. Engkau tunjukkan tentang bagaimana mereka bisa setia dalam perkara-perkara kecil, supaya nanti pada akhirnya ketika mendapat perkara-perkara yang besar, siap mengerjakannya. Kau berkati orang tua kami yang bekerja. Berikanlah kelancaran di dalam segala usahanya, agar semuanya bisa menjadi berkat bagi kami, anak-anak, dan keluarga yang menunggu di rumah. Tuhan, berkatilah juga kami siswa SD Kristen Manahan kelas 1 hingga kelas 6, terkhusus kelas 6. Berikanlah kami hikmat takut akan Engkau, supaya kami pun bisa mengerjakan tugas-tugas kami dengan sukacita dan menyenangkan hati-Mu. Berikanlah kami kemampuan dan kebijaksanaan di dalam mengembangkan talenta kami, di dalam mengerjakan hal-hal yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan ya Bapa, biarlah Engkau yang menjadi nomor 1 dan kami nomor 2. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian anak-anak renungan kita pada hari ini. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.